Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to our channel Eagle Class. Oke, untuk kali ini akan ada pembahasan mengenai pendekatan behavioristic Skinner. Apa sih behavioristic Skinner itu? Terus gimana ya sejarah perkembangannya? Terus juga siapa sih sebenarnya Skinner itu? Oke, kita akan bahas di materi kali ini. Tanpa berlama-lama, let's check it out. Nah, untuk kali ini akan ada beberapa pembahasan nih teman-teman. Yang pertama ada pengertian behavioristik. Yang kedua ada sejarah perkembangan pendekatan behavioristik. Yang ketiga ada asumsi dasar dan konsep teori behavioristik. Dan yang keempat, ada biografi singkat Bruce Frederick Skinner. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Let's go! Apa ya behavioristik itu? Mari kita bahas. Pengertian behavioristik. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotetis yang terjadi dalam diri individu. Oleh karena itu, penganut aliran behaviorisme menolak keras adanya aspek kesadaran atau mentalitas dalam individu. Pandangan ini sebetulnya sudah berlangsung lama sejak zaman Yunani kuno, ketika psikologi masih dianggap bagian dari kajian filsafat. Namun, kelahiran behaviorisme sebagai aliran psikologi formal diawali oleh J.B. Watson pada tahun 1913. yang menganggap psikologi sebagai bagian dari ilmu kealaman yang eksperimental dan objektif. Oleh sebab itu, psikologi harus menggunakan metode empiris seperti observasi, conditioning, testing, dan verbal response. Menurut pendekatan behavioristik, belajar dipahami sebagai proses perubahan tingkah laku teramati yang relatif berlangsung lama sebagai hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Pendekatan behavioristik berkembang melalui eksperimen-eksperimen, baik pada manusia maupun pada hewan. Dalam tingkah laku, belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulusnya. Guru yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar. Setelah tadi kita tahu pengertian behavioristik itu apa, sekarang bagaimana sih sejarah perkembangan pendekatan behavioristik? Ayo kita cari tahu. Sejarah perkembangan pendekatan behavioristik. Menurut Skinner, pada tahun 1953 menulis buku Sense and Behavior, menjelaskan tentang peranan dari teori operant conditioning di dalam perilaku manusia. Pendekatan behavior merupakan pendekatan yang berkembang secara logis dari keseluruhan sejarah psikologi eksperimental. Eksperimen Pavlov dengan classical conditioning dan Bechterew dengan instrumental conditioningnya memberikan pengaruh besar terhadap pendekatan behavior. Pavlov mengungkapkan berbagai kegunaan teori dan tekniknya dalam memecahkan masalah tingkah laku abnormal seperti hysteria, obsesional, neurosis, dan paranoid.
Pada tahun 1960-an muncul gagasan baru yang mengemukakan tentang terapi behavior dan neurosis oleh Eysenck yang pada akhirnya berpengaruh besar pada Principle of Behavior Modification dari Bandura. Perkembangan yang pesat membawa terapi behavior untuk pertama kalinya ditulis dalam publikasi ilmiah, yaitu Behavior Research on Therapy dan Journal of Applied Behavior Analysis. Akhirnya tahun 1960-an dimasukkan elemen baru dalam konsep terapi perilaku, yaitu imitation learning and modeling, di mana pada saat yang sama psikologi juga memberi perhatian pada imitation. Awal tahun 1980-an muncul pembaharuan behaviorisme, yaitu neo-behaviorisme yang menekankan pada classical conditioning dalam etiologi dan perlakuan terhadap neurosis, di mana konsep baru ini berlawanan dengan sebutan black box atau black box pada akhir tahun 1980-an. Konsep behaviorisme difokuskan pada behavioral medikal yang merujuk pada pendekatan psikologis yang menangani kondisi psikal or medical disorder. Pada akhir tahun 1980, Association for Advancement of Behavior Therapy telah memiliki anggota kurang lebih 4.300 orang dan tidak kurang dari 50 jurnal sebagai media publikasi ilmiah. Adapun tokoh-tokoh pengembang behaviorisme ini adalah Skinner, Pavlov, Eysenck, Joseph Wolpe, Albert Bandura, Albert Ellis, Aaron T. Beck, Richard Walters, Arnold Lazarus, dan G.B. Watson. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa saja sih asumsi dasar dan konsep teori behavioristik. Mari kita mengetahuinya. Let's go! Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu asumsi dasar dan konsep teori behavioristik. Menurut Stephen J. Lin dan John Vygotsky mengemukakan bahwa asumsi dasar dalam pendekatan behavioristik adalah: pertama, memiliki konsentrasi pada proses perilaku; kedua, menekankan dimensi waktu here and now; tiga, manusia berada dalam perilaku maladaptif; dan keempat, proses belajar merupakan cara efektif untuk mengubah perilaku maladaptif. Yang kelima, melakukan penetapan tujuan pengubahan perilaku. Dan yang terakhir, menekankan nilai secara empiris dan didukung dengan berbagai teknik dan metode. Sedangkan menurut Kazbin, Nelson Berger, dan Spengler dan Guevermont yang dikutip oleh Curie, karakteristik dan asumsi mendasar dalam behavioristik adalah: pertama, terapi perilaku berdasarkan pada prinsip dan prosedur metode ilmiah; dua, terapi perilaku berhubungan dengan permasalahan konseling dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; tiga, konseling dalam terapi perilaku diharapkan berperan aktif dan berkaitan dengan permasalahannya; yang keempat, menekankan keterampilan konseling dalam mengatur dirinya dengan harapan mereka dapat bertanggung jawab; yang kelima, ukuran perilaku yang terbentuk adalah perilaku yang nampak dan tidak nampak, mengidentifikasi permasalahan dan mengevaluasi perubahan; yang keenam, menekankan pendekatan self-control di samping konseling belajar dan strategi mengatur diri; yang ketujuh, intervensi perilaku bersifat individual dan menyesuaikan pada permasalahan khusus yang dialami konseling; yang kedelapan, kerjasama antara konseling dengan konselor; yang kesembilan, menekankan aplikasi secara praktis dan
Yang terakhir, konselor bekerja keras untuk mengembangkan prosedur kultural secara spesifik untuk mendapatkan konseli yang taat dan kooperatif. Curie juga mengemukakan bahwa dalam behavioristik kontemporer terdapat 4 konsep teori yang mengembangkan behavioristik, yaitu 1. Classical conditioning, 2. Operant conditioning, yang ketiga ada social learning theory, dan yang keempat ada cognitive behavior therapy. Classical conditioning merupakan usaha mendapatkan beberapa perilaku organisme seperti hentakan lutut dan ludah yang diperoleh dari organisme yang pasif. Tokoh sentral yang merupakan pionir dari classical conditioning adalah Ivan Pavlov yang melakukan eksperimennya dengan anjing. Yang selanjutnya ada operant conditioning. Teori operant conditioning pertama kali dicetuskan oleh Bruce Frederick Skinner, seorang psikolog yang lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1902 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Operant conditioning Skinner muncul pada tahun 1930-an yang dilatar belakangi oleh ketidakpuasannya atas teori conditioning klasik dari Pavlov. Pavlov mengatakan bahwa stimulus yang diberikan secara terus-menerus memiliki sifat penguatan yang tidak mengendur. Jadi, Skinner berpendapat bahwa suatu respon dari stimulus meski dibarengi oleh suatu penguatan atau reinforcement. Selanjutnya, Skinner juga melakukan suatu penelitian di laboratoriumnya. Di laboratorium, Skinner menyisipkan tikus yang telah kelaparan di sebuah kotak yang disebut dengan kotak Skinner, yang dilengkapi dengan berbagai peralatan, yaitu kancing, peralatan makan, penyimpanan makanan, lampu yang dapat diatur, dan lantai yang bisa dialiri listrik. Karena kelaparan, tikus mencoba untuk keluar dari kotak untuk mencari makanan. Selama tikus bergerak untuk keluar dari kotak, tanpa sengaja menekan tombol. Terus makanan keluar, makanan pun terjadwal secara bertahap sesuai dengan peningkatan perilaku yang ditunjukkan oleh si tikus. Proses ini dinamakan dengan membentuk. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan pada tikus dan merpati, Skinner menyatakan bahwa unsur terpenting dalam pembelajaran adalah penguatan. Intinya adalah bahwa penguatan yang dibentuk melalui ikatan stimulus dan respon akan lebih kuat jika dibarengi dengan penguatan. Berdasarkan eksperimennya itu, Skinner berhasil mendapatkan 2 jenis respon. Pertama, perilaku yang dibarengi dengan penguatan dan pendorongan akan besar kemungkinan akan terjadi lagi perilaku yang serupa di lain hari. Kedua, suatu perilaku tidak dibarengi dengan penguatan dan pendorongan kecil kemungkinan akan terjadi lagi di kemudian hari. Dari hal-hal yang didapat Skinner ketika melakukan eksperimen menghasilkan beberapa prinsip belajar yang mampu mempengaruhi dan merubah perilaku, yaitu diantaranya A. Reinforcement, B. Punishment, C. Shaping, D. Extinction, dan E. Attention dan perubahan perilaku. Reinforcement. Bagi Skinner, penguatan atau reinforcement merupakan hal paling krusial dalam pembelajaran yang dibentuk melalui hubungan antara stimulus dan respons yang terjadi. Penguatan terbagi menjadi 2 macam, yaitu diantaranya penguatan positif dan negatif. Tergantung dari bagaimana stimulus yang diberikan dan tentunya mempengaruhi respon yang akan ditimbulkan. Seperti memberi hadiah atau reward ketika seorang anak yang merupakan suatu responden berhasil mendapatkan suatu pencapaian, sehingga responden akan berusaha untuk mendapatkan pencapaian yang lainnya agar mendapatkan hadiah yang lainnya.
Di sisi lain, stimulus yang berupa memberikan hukuman atau punishment ketika suatu responden melakukan hal-hal yang tidak diharapkan akan membuat responden jera karena telah melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Pengaruh penguatan dalam perilaku berada dalam frekuensi. Jadwal penguatan meliputi 4 hal, yaitu diantaranya fixed ratio, yaitu ialah satu schedule pemberian reinforcement ketika reinforcement diberikan setelah sejumlah tingkah laku. Contohnya, seorang guru mengatakan, kalau kalian dapat menyelesaikan 10 soal matematika dengan cepat dan benar, maka kalian boleh pulang lebih dulu. Untuk yang selanjutnya yaitu variable ratio, yaitu sejumlah perilaku yang dibutuhkan untuk berbagai macam reinforcement, dari reinforcement satu ke reinforcement lainnya. Contohnya, guru tidak hanya melihat apakah tugas dapat diselesaikan, tapi juga melihat kemajuan-kemajuan yang diperoleh pada tahap-tahap penyelesaian tugasnya. Untuk yang selanjutnya, fixed interval, yang diberikan ketika seorang menunjukkan perilaku yang diinginkan pada waktu tertentu, contoh setiap 30 menit sekali. Untuk yang selanjutnya yaitu variable interval, yaitu reinforcement yang diberikan tergantung pada waktu sebuah respon. Punishment. Skinner tidak setuju dalam pembentukan tingkah laku terdapat hukuman atau punishment. Skinner lebih percaya dengan penguatan negatif sanggup membentuk tingkah laku. Perbedaan antara hukuman dengan penguatan negatif ialah hukuman harus diberikan sebagai stimulus agar respon yang muncul berbeda dengan respon yang sudah ada. Hal ini hukumnya dapat menurunkan probabilitas terjadi perilaku. Sedangkan penguatan negatif sebagai stimulus dapat meningkatkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Harus dikurangi agar respon yang sama menjadi semakin lebih kuat. Oke, untuk prinsip belajar selanjutnya ialah shaping. Shaping merupakan teknik penguatan yang diberikan sebagai metode ajar untuk melakukan suatu hal yang baru atau suatu perilaku yang diharapkan oleh sang pengajar. Seperti halnya tikus, pada eksperimen yang dilakukan Skinner, seekor tikus akan menekan tuas karena dengan melakukan itu, tikus akan menerima makanan. Jika makanan tidak lagi diberikan, tingkat penekanan tikus pada tuas sendiri akan berkurang atau bahkan berhenti. Baik, yang selanjutnya adalah extinction. Extinction sebagai pengurangan atau menurunkan tingkah laku dengan menghilangkan reinforcement yang menyebabkan adanya tindakan. Extinction ini terjadi secara perlahan. Biasanya, ketika reinforcement dihentikan, perilaku individu dapat meningkat seketika. Untuk selanjutnya yaitu antecedent dan perubahan perilaku. Antecedent dapat memberikan instruksi untuk pengkondisian operan. Suatu perilaku akan mendapatkan konsekuensi positif dan negatif. Eksperimen yang dilakukan Skinner menggunakan burung merpati, di mana saat lampu menyala, burung akan mencungkil paruh mereka untuk mengambil makanan. Dan pada saat lampu padam, tidak akan ada makanan. Dalam percobaan ini, burung telah belajar menggunakan antecedent cahaya sebagai tanda atau sinyal untuk membedakan kemungkinan konsekuensi yang akan didapatnya saat dia mematuk. Nah, setelah materi yang disampaikan tadi, sebenarnya siapa sih Burroughs Frederick Skinner ini?
atau yang lebih akrab disapa dengan Skinner ini? Julius Frederick Skinner, atau yang lebih dikenal sebagai Skinner, lahir pada 20 Mei 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Masa kanak-kanaknya dilalui dengan kehidupan yang penuh dengan kehangatan, namun cukup ketat dalam disiplin. Ayahnya adalah pengacara yang menjadi General Counsel di sebuah perusahaan batu bara besar, dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Skinner meraih sarjana muda di Hamilton College, New York, dalam bidang sastra Inggris pada tahun 1928. Pada saat telah lulus dari Hamilton College, Skinner menjadi penulis, meskipun ayahnya mendesak agar Skinner meninggalkan karir yang menurut ayahnya tidak memberikan sesuap nasi. Pada awalnya, Skinner tetap bersikeras dengan karirnya itu. Namun pada akhirnya, setahun setelah menjalani itu, ia pun memutuskan menuntut ilmu di Harvard dan mengikuti program graduate untuk psikologi yang sulit dipelajarinya ketika berkuliah. Singkat cerita, Skinner mulai memasuki kuliah psikologi di Universitas Harvard dengan mengkhususkan diri pada bidang tingkah laku hewan dan meraih doktor pada tahun 1931. Dari tahun 1931 hingga 1936, Skinner bekerja di Harvard. Penelitian yang dilakukannya difokuskan pada penelitian mengenai sistem saraf hewan. Pada tahun 1936 sampai dengan 1945, ia mengajar di Universitas Minnesota. Bidang psikologi yang didalami oleh Skinner adalah analisis eksperimental atas tingkah laku. Skinner melakukan penyelidikan terutama pada organisme infrahuman, biasanya tikus atau merpati. Ia juga dikenal sebagai tokoh behaviorist dengan pendekatan model instruksi langsung dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, materi tentang pendekatan behavioristik Skinner ini udah habis ternyata. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Asma Nabila, Aulia Arman, Ayanggila Ramadan, dan Azkia Rahman Zahra mohon undur diri ya teman-teman. See you on the next video. Bye-bye. Thank you for watching.